welcome back to the Gen Halilintar channel. Hi, this is our special guest star for today, yaitu Gen Halilintar 5, Gen Halilintar 4, Thorik Halilintar. Pembongkaran Thorik Halilintar ini akhirnya berhasil kita lakukan pada hari ini. Kita mesti ngantri karena dia agak-agak super sibuk nih, Mr. Director of Gen Halilintar Production House. Oh, iya, jadi besok aku upload juga. What? Akhirnya setelah berbulan-bulan tidak mengupload, besok Thorik akan upload di channelnya, yaitu Thorik Halilintar. Alright, so Thorik ini punya cerita semenjak Ibu Gen mengandung, full of surprise. Maka namanya pun telah diberikan. Jadi waktu itu Pak Halim sudah memberikan nama. Padahal Umi belum tahu nih di dalam itu laki atau perempuan, tapi sudah keluar nama Thorik, berasal terinspirasi dari nama Thorik Binjat, seorang panglima yang gagah berani. Berasal dari Andalusia, menaklukkan Andalusia dari sebelah Afrika ya, bangsa Moor. Mungkin itu juga sebab rahasianya karena kulitnya begitu eksotis. Waktu itu Ibu Gen sedang ke Brunei sebenarnya. Waktu itu naik pesawat Royal Brunei, mau balik ke Jakarta. Nah, dari Malaysia. Jadi karena waktu itu kita sedang membuka usaha di Brunei, jadi transit lah di Brunei. Tiba-tiba keluar di pesawat. Sebenarnya waktu di atas pesawat itu sudah mulai menegangkan. Jadi Ibu Gen sudah berdebar-debar, ini kok kayaknya ada mendesak ke bawah. Jadi kalau berdasarkan pengalaman 3 sebelumnya, kalau mendesak ke bawah itu tandanya sudah dekat. Oh. Sudah dekat. Tapi ada berita-berita baiknya. Kalau memang benar-benar nih ya, anak itu, si Thorik ini akan lahir di pesawat, berarti dia akan gratis seumur hidup naik Royal Brunei. Weh. Nah, ternyata Tuhan gak izinkan lahir di pesawat. Begitu aja landing, langsung dilarikan, sempat masuk hotel transit. Umi lari ke rumah sakit. Terus dilarikan. Umi lari ke rumah sakit. Ya jogging gitu, nggak jogging, sprint. Ya, sprint. Hanya lari-lari. Untung nggak lahir di jalan ya guys. Sempat nyampe ke rumah sakit istrinya Sultan Brunei, namanya Ripas, raja istri pangeran anak Saleha. Di situ lahirlah Thorik. Ya, jadi begitu sampai, belum sempat dokter kandungan datang, Thorik sudah lahir. Beratnya 3,4 kilo. Ini Ingat dong, ingat semua. apa? Oh, harinya milu. Umi gak inget. Tapi 29 Januari 99 pastinya. Nah, akhirnya tahu nggak guys? Setelah Thorik 18 hari, kita pun pulang ke Jakarta. Kalau di sana kan katanya kalau di Brunei itu kalau lahir semuanya Semua ditanggung. Jadi itu mewah banget, Rik. Memang sih ya, waktu itu kita kan ambil kamar VIP ya, Rik ya. Itu semua tersedia. Bahkan susu, dia siapin susu-susu botolan dari susu-susu terbaik. Itu semuanya free ya. Dan biaya melahirkannya juga untuk sebuah rumah sakit VIP itu semestinya berapa gitu ya. Kalau untuk orang Brunei gratis. Tapi karena kita bukan orang Brunei, jadi di charge kalau dikurskan ke Indonesia cuma 1 juta rupiah. Padahal tinggal di VIP room. Isn't that awesome? Nah, terus tadi bisa milih kan nih? milih apa tuh? Bisa milih keluarga negaraan. Nah, itu dia. Jadi, ketika keluar nih akte kelahiran Brunei, sudah keluar juga nomor IC Brunei. Jadi Thorik ini umur 18 tahun, umur sekarang nih, kalau kita urus ke kedutaan Brunei, nanti Thorik bisa memilih keluarga negaraan. Bisa 2 keluarga negaraan juga kan? Bisa pilih mau Indonesia atau mau Brunei. Bisa 2 juga katanya. Mau Rik 2. Terus tanggal umur 21 baru milih salah satu. Nah iya sih, katanya ada 3 tahun waktu untuk menentukan. Jadi 18 tahun itu adalah waktu memilih mau Indonesia atau mau Brunei. Nah, walaupun Thorik ini sangat cinta Indonesia, Thorik kalau mau cinta di Indonesia. Tapi kalau dia punya paspor Brunei, ke seluruh negara, hampir semua negara dia bebas visa. Umur Thorik 56 hari, ya, Umi belum selesai nifas, Thorik sudah Umi Gen dong. Pergi ke Haramain, ke Mekah, Madinah. Makanya sekarang udah jadi. Waktu itu bukan umroh, haji bawa bayi umur. Berarti Thorik udah naik haji. Sudah, jadi dia ini adalah Haji Thorik, ya, Haji Thorik. Nah, jadi 56 hari itu kita kan mendarat di Madinah tuh, dari Yordania. Mendarat di Madinah, Umi belum bisa ke Masjid Nabawi karena masih nifas. Alhamdulillah, 4 hari kemudian Umi bersih. Thorik langsung jadi gede.
Thorik langsung start ke Masjid Nabawi. Nah, jadi waktu itu Tuhan izinkan akhirnya Bu Gen bisa naik haji. Dan waktu itu tahun 99 ya, tahun dimana Thorik lahir, Haji Akbar. Jadi ramainya, Masya Allah. Bu Gen menggendong, merangkul bayi masih 2 bulan. Nah, waktu tawaf tuh ya Rik, berlari-lari antara Safa dan Marwah, Ibu Gen teringat Siti Hajar. Berlari-lari di saat Nabi Ismail baru lahir. Siti Hajar itu adalah istri dari Nabi Ibrahim. Jadi waktu itu Siti Hajar itu masih baru melahirkan, bayi masih kecil, air susu kekeringan. Jadi berlari-lari antara Safa dan Marwah mencari air. Dalam kondisi masih baru melahirkan. Bayangkan, itu Umi nangis loh, Nak. Jadi tawaf, bayi Thorik bikin Umi nangis. Enggak. Jadi Umi tawaf tuh sambil gendong Thorik. Bayangin tuh, baru melahirkan gendong bayi, lari-lari kecil tuh nangis. Karena terbayang Siti Hajar tuh lari-lari air nggak ada. Kita lari-lari dalam keadaan tawaf ada AC. Oh gitu. Itu di terik-terik panas, di gurun pasir nangis tuh. Karena ini nggak ada air lagi, air susu kering. Setelah tawaf tuh bayangkan, karena terlalu padat tuh di sekitar Ka'bah ya Rik, Umi takut kamu kegencet. Nah Umi ngiterin Ka'bah itu kan takut di bawah rame banget, takut kamu kegencet nggak bisa bernapas. Jadi Umi akhirnya di lantai 2. Tapi tahu sendiri kamu lantai 2 tuh muternya berapa kilo? Gede banget lantai 2. Nah 7 kali keliling lantai 2. Ditambah lagi setelah itu sa'i lari-lari dari Safa ke Marwah. Sa'i bukan anak Umi. Bukan, itu sa'i, ini sa'i, berlari-lari kecil. Nah setelah aja Umi sa'i, Rik, ini pendarahan. Alhamdulillah, terus kita juga minta doa di depan Ka'bah, terus darahnya berhenti. Alhamdulillah. Magic tuh. Magic, ya, jadi darahnya berhenti dan Umi bisa melanjutkan haji. Nah, yang menariknya ya guys, ya, dengan segala pengalaman kesusahan waktu haji itulah Thorik jadi tough gini. Saking toughnya nih guys, kalau dia buat satu kesalahan, Umi negur rada-rada gak mempan. Kalau menegur dia mesti extra super, karena dia terlalu tough. Nah setelah itu, kita pulang ke Indonesia. Thorik umur 3 bulan, sebulan kemudian, kita pergi mengunjungi banyak sekali negara. Jadi usia 3 bulan, Thorik sudah menginjak 22 negara. Awesome, ya, dengan izin Allah, pergi ke negaranya Thorik. Apakah itu? Gibraltar. Gibraltar itu adalah satu negara di bawah Commonwealth Inggris, benderanya juga bendera Inggris, tapi letaknya di antara Afrika dan Eropa. Jadi kamu sudah menginjakan kaki di situ di usia kamu 3 bulan. Jadi Thorik itu akhirnya membesar, Thorik membesar dan membesar. Dia tumbuh menjadi anak yang nggak kenal takut. Waktu dulu dia kalau sapa orang, adek, apa adek? Abang. Itu umur 4 tahun guys. Itu mbak-mbak kan gemes tuh, Thoriknya dulu kan ini banget, tembem banget ya. Kayak gini jalannya terus, iya adek lucu banget. Adek, abang gitu, karena dia sudah punya adek waktu itu up Korea. Gitu tuh guys, jadi dia kayak nggak kenal takut gitu, semua aja dilabrak sama dia. Nah begitu dia makin besar, nah jadilah dia seperti ini. Dan dia di rumah tuh memegang tugas heavy duty. Jadi yang keras-keras tuh, yang berat-berat tuh Thorik. Makanya badannya jadi begini, karena dia itu paling banyak makan guys. Tapi itu dulu sih. Kalau dulu dia satu rice cooker setengahnya habis sendiri. Kalau sekarang sih dia malam udah nggak makan. Nah karena sekarang bulan puasa, jadi kalau Gen lain ntar semua makan setelah tarawih, Thorik makannya setelah maghrib. Rik, kok makan sekarang? Nih karena Thorik nggak makan malam katanya. Rik, gimana Rik? Iya gitu deh. Nah begitulah si Thorik ini. Jadi sekarang ini dia tumbuh menjadi seorang yang sangat suka musik, suka nyanyi banget, holdable banget, nih kan, holdable banget, kan? Nah, dia paling suka lagunya apa, Rik, sekarang? Kamu suka genre apa? Coba kamu cerita. Kenapa kamu suka nyanyi, Rik? Gara-gara Umi dulu suka nyanyi, jadi Umi juga suka nyanyi. Oh iya, itu benar banget sih. Jadi Ibu Gen tuh suka nyanyi, akhirnya 11 anaknya suka nyanyi. Iya. Terus? Terus Penyanyi jenis genre lagu yang kamu suka? suka banget ya, suka bangetnya Jazz. Terus sama kayak Bu Gen kan. Terus apa lagi? Sekarang kamu suka lagu apa? Yang Umi tahu dia ini paling seneng Frank Sinatra dan Michael Bublé. Dan Coldplay. Oke, sekarang kita nyanyi bareng deh. Kita nyanyi apa, Rik? Kita nyanyi lagu yang kita sama-sama suka. Lagu kesukaan Umi deh, apa Mi? Kita suka lagu kan jazz. Jadi kita nyanyi lagu jazz aja. Gimana? Atau Love Me. Aduh, tapi Umi nggak hafal lirik itu. Fly me To the moon, let me play among the stars. Let me see what spring was like on. Please be true. I love you. You. Oke,
Itu adalah cuplikannya. So, Torik ini juga dia suka sesuatu yang berbau movie, ya. Yeah, I love movie. Yes, I love right. being director. Yes, karena Bugen tuh dari dulu suka banget nonton, ya. Jadi dari Bugen kecil itu dulu di Caltex itu ada cable TV yang selalu menyiarkan film-film terbaru, ya, kayak sekarang kayak HBO gitu. Waktu itu belum ada HBO. So, jadi dia ini menonton film-film, sekarang kita arahkan supaya bisa mendirect bakalnya nanti mudah-mudahan The Gen Halilintar The Movie. Nah, sekarang ini latihan untuk short movie, kemudian ya kita bikin video-video tipe-tipe sitkom nih, belum selesai ngedit sampai sekarang nih sitkomnya. Gimana tuh guys? Ini Ramadan udah mau habis, sitkom Ramadan belum keluar. So dia juga yang membikin This Is Gen Halilintar. This Is Gen Halilintar, itu kita punya video Our Life. Nah, Torik ini juga adalah orang yang paling banyol, suka ngebanyol di Gen Halilintar. Biarin. Bagus. Oke, jadi efeknya lampunya agak redup sedikit karena satu mati. Nah, jadi dia paling suka ngebanyol di Gen Halilintar, makanya kita di sitkom itu dia suka nyeletuk yang bikin kita sakit perut. So, permintaan kalian terakhir apa nih guys? Sebelum kita end this video, Torik kesukaannya warna apa, Rik? Biru. Navy, blue navy ya. Jadi itu warna yang maco. Terus kalian lihat nggak ini dia punya bulu-bulu. Jadi di antara Gen Halilintar dia paling berbulu tuh. Kamu paling suka apa, Rik, makanan? Sate Padang. Itu memang sepanjang hamil Torik, Bugen tuh suka makan sate Padang karena kan mual. Jadi kalau makan sate Padang nggak mual. Ternyata hikmahnya dia jadi suka sate Padang. Tipe wanita yang Torik suka seperti apa? Kayak Umi deh. Oh, I'm flattered. Jadi kalian kalau pengen jadi wanita yang disukai Torik, jadilah ibu Gen. Oke, so kalau sangat banyak yang menanya kapan Torik nikah, ya, atau Torik masih single atau enggak, Torik is still single and available. Tapi nanti dia akan bertemu dengan sang pujaan hatinya, ya. Oke guys, begitu aja kita mengenal lebih dekat tentang Torik. Jadi kalau ada apa-apa yang kalian ingin tahu lagi, langsung komen di bawah. Thank you for being with us. Don't forget to subscribe The Gen Halilintar Channel dan Torik Halilintar Channel. Tagih ya guys, dia janji dia akan bikin video segera. Guys, karena di video ini aku nggak banyak ngomong, kalau mau nonton aku banyak ngomong di channel Torik Halilintar. Oke, baiklah. Gila. Ya, baiklah. Oke, see you again. Bye. Semoga dapat manfaat yang banyak. Bye-bye.